Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira amma ba'd. Ma'al muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Kemudian kita berselawat kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam agama kita ini ada 3 komponen yang kita lengkapi. Disebut juga mungkin dengan rukun agama. Pertama, kita wajib memahami Islam secara syariat kita. Yang kedua, wajib memahami iman sebagai tauhid kita. Yang ketiga, wajib memahami tentang ihsan sebagai alat untuk kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat ini, kita akan coba sampaikan tentang ihsan. Suatu ketika, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal ihsan?" atau "Akhbirni minal ihsan." Lalu Rasul menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat atau memandang Allah Subhanahu wa taala. Andai engkau tak mampu memandang Allah, maka yakinlah dirimu senantiasa atau selalu dipandang, dilihat, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini muncul kajian tasawuf dan kesufian atau kajian ihsan ini. Di dasarnya tasawuf itu dari ihsan ini. Lalu kalau kita lihat ciri-ciri orang ihsan atas tasawuf ini, setidaknya ada 5 hal yang terlihat pada orang seperti ini. Pertama, orang ihsan atau orang tauhid tasawuf itu ialah mereka mulai menghilangkan atau mengurangilah rasam tabiat namanya. Apa itu rasam tabiat? Yaitu kebiasaan tubuh kita ini. Apa kebiasaan tubuh? Ya, seperti banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak perkataan, perbuatan yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ihsan atau orang tasawuf itu dia mulai mengurangi atau menghilangkan rasam-rasam tabiatnya, kebiasaan tubuhnya ini. Untuk apa gunanya itu dilatih, dihilangkan? Untuk kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ihsan itu ialah mereka mulai mengurangi, menghilangkan namanya adat nafsu yang jelek. Apa itu adat nafsu yang jelek? Yaitu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dimuliakan, ingin dibantu atau dibalas segala perbuatannya. Nah, ini adalah salah satu sifat atau adat nafsu yang jelek. Nah, untuk apa ini dihilangkan atau dikurangi? Untuk kita bisa berakhlakul karimah atau bisa kita berakhlak mulia. Nah, sehingga kita berbuat tidak mengharapkan apa-apa sebenarnya. Kita hanya mengharapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, sehingga dan seperti itu hati kita bercahaya. Yang ketiga, orang ihsan itu ialah orang-orang yang menghilangkan sifat nafsu yang jelek. Apa itu sifat nafsu jelek? Ialah kedengkian, iri, kesombongan, angkuh, sifat ria.
Nah, ini dihilangkan untuk apa gunanya? Supaya kita bisa bercahaya kolbu kita ini. Kalau kolbu bercahaya, itu segala masalah pun tidak akan terjadi masalah. Semua masalah itu akanlah ibadah. Nah, orang seperti ini sudah hilang malah sifat-sifat jeleknya, seperti kedengkiannya, irinya. Karena dia tidak memandang makhluk pada hakikatnya, dia memandang khalik. Ketika dia melihat khalik, yang nampak adalah makhluk, yang kita memandang khalik, makhluk, yang nampak adalah khalik. Artinya hakikat kita ini adalah wujud limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini adalah orang-orang yang mulai menghilangkan sifat nafsu yang jelek. Supaya apa? Supaya bercahaya kolbunya, supaya berakhlak mulia dia. Yang keempat, ciri adalah orang-orang ini sudah mulai taraki dia, atau berkemauan hatinya untuk senantiasa bersama Allah atau hudur bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, perbuatannya, dia senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemauan itulah dia akan merasakan nikmat bersama Allah. Makanya kata Nabi kita, man qasadallah la yakhibu. Orang-orang berkemauan kepada Allah, mereka tak akan pernah merugi dalam hidup ini. Nah, itu namanya orang sudah merasakan nikmat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah orang-orang yang sudah mulai fana fillah wa baqalillah. Artinya apa? Pada hakikatnya perbuatan kita ini tidak ada. Ya ada perbuatan Allah pada hakikatnya. Dia fana dan sifat Allah, fana asma'nya dengan af'alnya dan zatnya, sehingga terlihat semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang seperti ini mudah untuk merasakan hidup bersama Allah, sehingga dia berma'rifat kepada Allah. Sehingganya kata Nabi kita, al-ma'rifatu ra'sul mali. Ma'rifat itu adalah modal hidupku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya prinsip agama kita ini pertama ialah di diri kita ada hak orang lain. Pada orang tidak ada hak kita. Kalau seperti itu, insya Allah kita akan ikhlas beramal. Kemudian orang ihsan itu tahan disakiti, tahan dihina, tahan dicaci, tahan dimaki, dan mereka tahan tidak mencaci dan maki, dan senantiasalah selalu untuk fastabiqul khairat atau berbuat baik. Itulah kehidupan Rasulullah selama hidupnya, membuktikan memang benar-benar beliau akhlakul karimah. Itulah orang ihsan, orang sudah merasa selalu senantiasa hidup bersama Allah. Dan ihsan inilah bercahaya Islamnya, bercahaya imannya, karena dia memahami bahwasanya semua yang ada ini pada hakikatnya adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga-tiga itu wajib kita pahami, kita amalkan sekaligus. Kenapa? Andai diberikan manusia lah, Islam itu sama tubuh kita. Iman itu adalah kalbu kita. Sementara ihsan itulah rohnya kita. Ketiga-tiganya adalah satu komponen yang tak bisa kita pisahkan dalam hidup ini. Terima kasih. Semoga kita senantiasa istiqomah bersama Allah, bersama Rasulullah, dan bersama orang istiqomah bersamanya. Karena satu istiqomah itu lebih baik pada 1000 kiramat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.